Madrasah Muallimin Muhammadiyah itu madrasah yang ditangani langsung oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, yang amanahnya pelaksanaan atau penyelenggaraan pendidikannya itu 6 tahun. Artinya Madrasah Muallimin Muhammadiyah hanya menerima lulusan dari sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Harapannya apa? Agar proses pembinaan, proses tempaan yang ada di Madrasah Muallimin Muhammadiyah sebagai calon kader pemimpin, pendidik, serta ulama itu bisa lebih komprehensif, kemudian lebih graduasinya berjalan dengan baik dan benar. Banyak yang menyatakan bahwa menyekolahkan anak di pesantren atau di sekolah yang berasrama itu mahal. Sebetulnya ketika dia rujuk kembali, mungkin dilihat list per list apa yang harus dibayar oleh orang tua terkait dengan aktivitas anaknya di pesantren atau di sekolah asrama. Menurut saya dia sama dengan sekolah yang ada di umum atau di luar pada umumnya. Karena di pesantren itu kan aspeknya adalah satu kesatuan. Tidak saja SPP dalam arti bayaran akademik, tapi juga ada aktivitas makan, ada aktivitas dia tempat tinggal yang harapannya itu menjadi satu kesatuan. Jadi menurut saya sama seperti halnya sekolah pada umumnya. Di Madrasah Muallimin Muhammadiyah ada satu skema beasiswa yang kita menyebutnya PDKP, Peserta Didik Kader Persyarikatan. Ini memang kita peruntukkan bagi para pimpinan-pimpinan daerah atau wilayah di lokasi-lokasi yang secara geografis itu secara geografis itu krisis kader. Yang harapannya pimpinan tadi itu memandatkan kepada kader potensi yang berpotensi di daerahnya untuk dikirim ke Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Kita berikan beasiswa SPP selama 6 tahun full, yang harapannya mereka bisa mengabdi dan kembali menjadi anak panah di daerah tempat dia dimandat atau tempat dia awalnya kemudian dipinta untuk dikirim ke Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Pertama, Madrasah Muallimin Muhammadiyah sebagai sekolah kader harus menyeleksi calon peserta didiknya. Setidaknya kaitannya dua hal. Yang pertama adalah kita mengetahui bagaimana kapasitas awal dan kualitas awal calon siswa tadi. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan tekad dan keinginan kuat untuk dia bisa di Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, bahwa di Madrasah Muallimin Muhammadiyah itu walaupun menyeleksi seluruh calon peserta didiknya, tapi sebagai sekolah kader, Madrasah Muallimin Muhammadiyah tetap melihat keterwakilan dari daerah. Yang harapannya nanti keterwakilan tadi itu bisa terpenuhi dan benar-benar bisa menjadi kader di daerahnya masing-masing. Walaupun mungkin secara tes seleksinya dia belum masuk pada kualifikasi. Apa langkahnya? Maka sebelum masuk di Madrasah Muallimin Muhammadiyah, nantinya semua siswa yang diterima tadi kemudian dimatrikulasi, atau dalam bahasa kita adalah kita melaksanakan tamhidi untuk menstandarkan kembali kualitas peserta didik kita di kelas 1 yang harapannya nanti bisa tamat di kelas 6 sesuai dengan visi dan misi yang kita harapkan.